Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Ketemu lagi aku, Sona. Di kesempatan kali ini mau sharing tentang penemuanku terhadap novel, salah satu novel yang menarik buat aku, dan novel tersebut adalah Sang Alkemis dari Paulo Coelho. Nah, menarik karena ini mengingatkanku pada satu hal yang luar biasa, ada kaitannya dengan menulis, of course gitu. Jadi aku sampaikan penemuanku dulu ya, dan penemuanku itu berdampak kepada pemikiranku gitu kan, dan juga tulisanku lah pada akhirnya gitu. Nanti aku sampaikan. Oke, jadi penemuanku adalah, anyway disclaimer dulu, video ini itu bukan video review dari novel ini ya, Sang Alkemis, bukan, nggak sama sekali. Jadi aku cuma menyampaikan penemuanku dan apa dampaknya terhadapku. Sekedar itu aja, aku sekedar sharing itu. Jadi apa yang aku temukan adalah bahwasanya di novel ini menariknya adalah penulis hanya sekali saja menuliskan nama dari tokoh utamanya. Dan itu terletak di kalimat pertamanya. Di kalimat pertama, awal-awal cerita ya, di kalimat pertama banget nih, disampaikan nama dari tokoh utama. Selanjutnya sampai novel ini berakhir, ceritanya berakhir, dia tidak sama sekali menyebutkan nama dari tokoh utama. Menarik gak tuh? Buat aku menarik ya, buat kalian mungkin ya apa menarik ya, cuma inilah hal yang aku anggap menarik, unik dan kreatif juga pada novel ini. Dan aku bener-bener amazed banget, dan ini mind blowing banget gitu loh. Ya kan, eh, sebentar ya. Jadi di kalimat pertamanya ya, di bagian pertama nih, seperti ini. Sorry, jatuh. Kalimat pertamanya adalah, anak laki-laki itu bernama Santiago. Udah, itu doang. Selesai. Jadi pada dialog-dialog berikutnya pada cerita tersebut nggak ada tuh si tokoh lain manggil nama tokoh utama Santiago gitu, nggak ada sama sekali. Dinarasikan tokoh utamanya di novel ini adalah disampaikan sebagai anak laki-laki, udah gitu. Jadi anak laki-laki itu pergi bla 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 gitu. Eh, aku sedang ini kata anak laki-laki. Jadi dimunculkan anak laki-laki, sudah itu doang, tanpa menyebutkan nama asli dari tokoh tersebut. Nah ini lagi-lagi menarik banget gitu. Masalah yang menarik adalah dari awal disampaikan nama, setelah itu kalimat seterusnya sampai berakhir ya nggak ada tuh nama Santiago gitu loh. Disampaikan hanya anak laki-laki, udah gitu doang, ya kan. Sedikit sedikit aja dari novel ini, cerita ini. Jadi cerita ini sebenarnya tentang pengembala pengembala domba gitu kan, yang bermimpi untuk menjalani takdirnya. Takdirnya ya ini menemukan harta karun gitu loh. Dia bermimpi menemukan harta karunnya di Mesir, di piramida-piramida. Sebenarnya ketika seseorang bermimpi dan ingin meraihnya ya, seolah-olah awal-awal ada keberuntungan dan alam semesta mendukungnya gitu, sehingga dia menjalani takdirnya tersebut untuk mencari harta karunnya. Selanjutnya pada akhirnya ya tahu sendirilah kayak gimana, nggak mau spill terlalu banyak juga, tapi intinya adalah dia seorang penggembala domba bermimpi untuk menjalani takdirnya, dan dia memutuskan untuk menjalani takdirnya tersebut. Terus dia mengembara sampai di negeri piramida seperti itu. Jadi intinya ceritanya tentang perjalanannya dia. Oke, dan ya tadi bukan plot cerita yang bener-bener buat aku emis, tapi ya itu tadi penyampaian nama gitu. Itu hal sederhana tapi menurutku keren banget sih gitu. Nah, apa yang aku pelajari di sini adalah tentang
maksudnya belajar dari novel karyanya Paulo Coelho ya, adalah yakni aku mesti belajar lebih berani lagi untuk berpikir kreatif atau berkarya sekreatif mungkin. Tidak terkotak-kotakan dengan karya kreatif yang sudah ada sekarang ini gitu loh. Jadi mungkin kalau kita bandingkan dengan karya fiksi yang lain atau novel-novel lain adalah ya banyak novel itu yang tokoh utamanya dikentalkan, dalam artian mungkin disebutkan namanya salah satunya gitu loh. Jadi novel-novel lain itu menyebutkan nama dari tokoh utama terus menerus. Biar apa? Biar pembaca itu inget terus tentang tokoh utamanya. Jadi tokoh utamanya biar disengajakan untuk dilekatkan kepada pemikiran audiens. Jadi penulis-penulis seperti itu, penulis-penulis kreatif yang sudah ada adalah berusaha untuk tokoh utamanya itu menjadi top of mind dari audiensnya ketika membaca novelnya gitu loh. Bahkan sampai terngiang-ngiang meskipun udah kelar tuh novelnya gitu loh. Banyak kan, tidak hanya di buku sih sebenarnya, tapi karya fiksi yang lain dalam bentuk movie gitu juga seperti itu ya kan. Let's say ini ya tokoh anime One Piece, Luffy seperti itu. Tokoh utamanya benar-benar melekat banget di penikmatnya gitu loh. Tokoh yang lain misalnya Cooper dari Interstellar, film Interstellar gitu, karya dari Christopher Nolan gitu. Itu melekat banget di pikiranku gitu loh. Keren banget gitu. Nah, ini gitu kan. Waktu aku membaca awal kan, namanya Santiago. Tapi ketika baca terus-menerus di pertengahan ngeh gitu. Siapa ya tokoh utama ini ya namanya ya gitu loh. Namanya siapa ya? Kok lupa? Flashback lagi di awal. Oh iya namanya ini gitu. Jadi baru ngehnya itu di tengah-tengah gitu kan. Waktu baca novel tersebut. Ayo baca lagi di awal. Oh iya ketemu namanya Santiago. Dan baru kayak gini banget ya gitu. Kok beda banget ya dengan karya fiksi yang lain atau buku fiksi yang lain gitu loh. Di saat penulis lain itu mengentalkan tokoh utamanya, dia enggak gitu loh. Aku pun ketika nulis novel pertamaku, ya kan, tugas esai 10.000 kata itu juga kental banget tokoh utamaku, aku sebutkan namanya terus menerus gitu loh, ya kan. Biar pembaca juga oh ini tokoh utamaku namanya ini, karakternya seperti ini dan seterusnya. Tapi di sini terus terang impresiku adalah tokoh utamanya keren, tapi yang lebih keren lagi sebenarnya adalah perjalanan gitu loh, perjalanan dari si tokoh utamanya. Jadi what the person does gitu aja sih, bukan who-nya tapi what-nya. Aku ngehnya di situ. Ini perspektif subjektifku ya. Mungkin teman-teman yang udah baca novel ini punya perspektif yang berbeda gitu atau impresi yang berbeda juga gitu. Tapi impresiku adalah seperti demikian. Nah, lagi-lagi aku belajar kayaknya emang harus lebih berani lagi deh untuk berpikir kreatif gitu loh dan menelurkan karya kreatif. Berpikir kreatif menurutku pribadi adalah suatu kemampuan untuk menelurkan suatu hal yang unik gitu kan dan orisinil gitu loh. Nah, unik di sini standarnya adalah berbeda, different atau bahkan out of the box. Jadi berpikir kreatif kita sama halnya juga berpikir out of the box, dan karya ini juga out of the box banget menurutku. Berbeda banget gitu loh. Sehingga ketika seseorang itu bisa menangkap oh ini beda, aku bisa asumsikan melekat di pikiran pembaca juga akan lebih lama, long last gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin kreatif atau jangan kreatif deh, kita ngomongin sesuatu yang wah, itu biasanya kan 3 hal. Kalau gitu, oh ini hal ini wah menurut aku. Biasanya itu ada 3 hal. Ruang lingkupnya. Kalau dia yang nggak pertama, maksudnya kalau dia wah berarti dia yang pertama, atau nggak dia yang terbaik, atau nggak dia yang terunik atau yang berbeda itu tadi. Tercepat juga bisa gitu. Kalau dia yang terbaik, kan tercepat,
atau enggak yang terunik lah gitu. Nah, untuk bisa menjadi yang terbaik gitu kan. Misalnya kita berkarya terus jadi yang terbaik itu juga susah kan. Butuh proses yang mungkin sangat lama gitu loh. Tercepat juga ya susah juga gitu untuk tercepat gitu. Ya kan. Kemampuan kita kalau udah benar-benar bisa cepet banget nulisnya ya oke gitu. Mungkin bisa untuk tercepat tapi agak susah juga. Maksudnya ada isu A misalnya gitu terus kita nulis karya fiksi tentang A gitu. Maksudnya jam hari ini gitu kan, hari ini ada isu A terus kita mau ini isu yang lagi tren nih terus kita nulis karya eh, apa ya sebagaimana isu A tersebut besoknya langsung rilis ya itu kan susah juga gitu loh ya kan. Nah, alangkah baiknya kalau atau bijaknya kalau kita pakai perspektif yang terunik yaitu ada isu A nih gitu. Untuk yang jadi terunik mungkin bisa pakai perspektif ini, perspektif itu dan seterusnya. Ya kan? Jadi ini menstimulusku untuk kedepannya juga apa ya berkarya dengan yang terunik tadi atau dengan creative thinking tadi. Jadi ya kedepannya mungkin aku akan lebih berani lagi membuat karya yang nggak biasa dalam tanda kutip ya. Yang otomatis itu subjektif, nggak biasanya subjektif gitu. Jadi ya ini sekarang aku lagi proses untuk project bukuku yang selanjutnya dan ya nanti bumbu-bumbu yang kreatif itu tadi aku mungkin gencarkan di sana menurut aku pribadi dalam artian subjektif tadi seperti itu. Jadi ya terima kasih banyak Paulo Coelho, terima kasih banyak sang alkemis apa ya membuat aku belajar untuk lebih berani lagi untuk berpikir out of the box, berpikir kreatif, berpikir yang unik gitu dan tidak takut untuk dijudge ya. Karena buktinya novel ini udah keren banget, maksudnya banyak orang ini bahkan udah diterjemahkan ke berbagai bahasa gitu. Artinya udah layak kan, worth it banget gitu loh. Istilahnya keren banget nih gitu loh. Ya kan? Jadi dan dia berani untuk seperti itu Paulo Coelho. Aku pun juga akan apa ya menirunya lah istilahnya seperti itu untuk nggak takut dengan karya fiksi yang lain dalam arti karya fiksi lain mungkin A B C dan mungkin aku akan berpikir melalui kreatif thinkingku sendiri untuk memilih X Y Z dan seterusnya. Jadi ya itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua. Jadi video ini ya terkait itu semua. Aku mau menyampaikan hal yang unik yang membuatku amazed banget dengan karya ini, yakni creative thinking dari Paulo Coelho, ya, di mana dia hanya sekali menyebutkan nama dari tokoh utamanya. Selanjutnya hanya disampaikan anak laki-laki dan seterusnya sampai cerita itu berakhir. Dan ini benar-benar apa ya, menstimulus aku untuk lebih berani lagi berpikir kreatif, berpikir out of the box dan berpikir yang berbeda. Sehingga kedepannya project bukuku selanjutnya aku akan mencoba untuk membuat karya yang berbeda dari sebelumnya atau berbeda dari kebanyakan orang dan aku akan lebih berani terhadap hal itu. Itu aja teman-teman sekalian, semoga kalian bisa support dan syukur-syukur kalian baca buku ini juga ya biar bisa lebih belajar lagi atau terstimulus tentang berani berpikir kreatif. Seperti itu. Novel ini keren banget bener, sumpah keren banget. Yang udah baca mungkin kalian bisa apa ya ketik impresi kalian lah ya atau kesan kalian terhadap buku ini atau novel ini. Dan dimohon juga dukungannya apa ya saat ini aku udah terangkan lagi nulis untuk project bukuku selanjutnya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.